فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Syukran jazilan. Terima kasih. Al-barnamiju ashir al-mau'izatul hasanah alladhi sayuballighuha sahibul kiram al-ustadz Muhammad Ruslan Sobandi. Acara yang ke-10 Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ruslan Sobandi. Wa alaihi falyatafaddal mashkuran. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ruslan Sobandi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain tahun ini biar pada berangkat haji. Punya ongkosnya? Punya enggak? Punya? Enggak? Kirain punya. Ongkos enggak punya, amin mah kenceng. Biarin ya Bu ya, yang penting mah berangkat Bu. Orang mah mau baik mau buruk tetap diomongin. Jangankan buruk, baik aja diomongin. Orang berangkat haji diomongin, Bu, dia mah katanya hajinya juga haji gopur. Apaan naik haji habis toko sama dapur? Biarin, yang penting berangkat. Dia mah katanya hajinya juga haji surna. Apaan naik hajinya hasil gusuran tanah? Lah biarin, berarti kita masih punya tanah buat digusur. Dia mah katanya hajinya juga haji kosasi. Apaan ongkos ada yang ngasih? Biarin, yang penting berangkat. Mudah-mudahan kita semuanya di sini bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kali lagi salamnya, jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ah mi yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asyatid, para hujjaj, para ju'ama, para sesepuh, pini sepuh, para tokoh masyarakat wabil khusus yang saya hormati, saya cintai dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Romo Kiai beserta Ummi selaku pimpinan pondok pesantren Ummul Qura, kita doakan beliau berdua agar senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah jauhkan dari bala baik dunia ataupun akhirah. Para guru, para kiai, para asyatid yang hadir semuanya, bapak beserta ibu jamaah sekalian yang tentu namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada kesempatan siang hari ini. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang mulia ini kita kembali berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menghadiri acara yang teramat sangat mulia, yaitu wisuda khatmil Quran yang subhanallah putra putri kita yang usianya sangat muda sekali kita kalah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini kita kebagian berkah Pak, sehingga pulang dari sini kita bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Salawat beserta salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in termasuk kita selaku pengikut dan juga penganut ajarannya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi bahwa kita adalah umatnya, sehingga kita dapat masuk ke dalam surganya Allah di bawah bendera yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini acara yang mulia yang berkaitan dengan Al-Quran, dimana berkaitan dengan Al-Quran berarti berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tadi berkali-kali diucapkan dari awal sampai dengan selesai bahwa ahlul Quran adalah ahlullah. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini kebagian keberkahan sekali lagi. Dan membuat acara seperti ini Pak, selain kita ngalap berkah dari yang khatmil Quran tadi, yang keduanya kita ingin mengukuhkan kembali ajaran kita yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dan guru kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sekarang ini semakin melorot Pak. Kalau di daerah perkotaan, kalau di daerah saya udah melorot, pesantren udah mulai jarang. Maka alhamdulillah di Sukabumi pesantren banyak, termasuk salah satunya adalah pesantren Khuffad ini, yaitu Ummul Qura, yang mencetak hafid dan hafidhah. Mudah-mudahan adat, tradisi, budaya yang bercorak Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tetap bertahan sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang nanya, apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini waktunya singkat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ada orang yang jawab, katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang rajin ngerjain sholat sunnah dan rajin berjamaah. Kalau ada orang yang rajin ngerjain sholat sunnah tapi orang pernah berjamaah, maka katanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah bang. Lah terus apa itu? Ahlus Sunnah wal Gagabah. Kertas, dia apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia masukkan telunjuknya ke mulutnya, lalu ditulis hadis itu di telapak tangannya dengan ludahnya. Sampai setelah 2 minggu kata Imam Malik, bahasa kita mah, tong, lu belajar yang bener dong. Orang pada nulis, lu malah mainin ludah lu. Lu masukin telunjuk ke mulut lu, tulis di tangan lu. Jorok apa sih lu? Ngapain sih lu? Kata Imam Syafi'i, saya menulis hadis yang kau ajarkan. Ilok katanya. Kalau bahasa kita begitu, kalau bahasa Bekasi, ilok ah. Kalau emang lu nulis apa yang aku ajarkan, coba bacakan. Maka pelajaran 2 minggu itu dibentangkan tangannya, dibaca, masih kebaca Pak. Bayangin kecerdasannya. Jauh sama kita. Zaman sekarang banyak orang, Nabi sama kita tuh sama palelo. Sama Imam Syafi'i aja kita otaknya jauh beda. Kecerdasan Imam Syafi'i luar biasa. Nah, Imam Syafi'i ketika beliau ada jadi ulama besar, ini singkat cerita aja karena kalau diceritakan nggak cukup waktunya, 5 menit lagi ini soalnya. Imam Syafi'i ketika beliau jadi ulama besar, ada seorang gubernur ngirim surat sama Imam Syafi'i. Nama gubernurnya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Mawara An-Nahar. Mawara An-Nahar itu sekarang Afghanistan dan sekitarnya. Akan agama ini yang pertama harus Anda pahami itu adalah bayan ilahi. Apa bayan ilahi? Al-Quran. Ini Al-Quran nih ya, Anda pahami. Kalau Anda nggak bisa baca, belajar baca. Kenapa kita harus belajar baca Al-Quran? Karena kita punya kelemahan lisan Pak. Tiap daerah punya kelemahan lisan, kalau nggak dilatih maka gak bisa. Sama zai, humul faizun, kata gurunya, kata muridnya faizun, paijun. Karena emang lisan, tapi kalau dilatih insya Allah bisa. Orang Jawa juga punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kalau nyebut ain nga, alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin apaan Pak? Kata kita. Lah emang bawaan itu mah Pak, nggak bisa kita rubah-rubah. Memang bawaannya seperti itu. Makanya kita kudu belajar. Itu bahkan setiap bulan Ramadan di depan rumah saya tuh ada saung bambu, saya ngadain setiap malam, ngadain tadarusan. Jadi ada teman dari mana kumpul, daripada ngobrol nggak punggu lagu, ayo dah kita baca Al-Quran. Yang kemarin datang teman saya, kebetulan dia memang asli lama di Jawa dan memang dia asli orang Jawa. Karena dia lihat tadarus, kata dia, Pak Ustadz, iya kata kita, pengharapan baca Al-Quran kia, ya baca Pak. Tapi nyong bacanya medok, ya wis ora apa-apa Pak, medoknya baca baik. Tapi sampai aja guyuh ya ora Pak, ora guyuh.
bujuk dan dia baca ya katul set nak kata medok amat ini mah bener. Nah, iya, jadi memang punya kelemahan masing-masing. Nah, orang Bekasi, saya tinggal di Bekasi Pak, tahu orang Jakarta itu kelemahannya sulit ngomong dha, adzan ajan, zuhur juhur, begitu. Dulu saya waktu di pondok ada orang Jakarta ngapalin alfiyah, baitnya alfiyah kan begini, min dzakadhu insubatan abana wal famu haitsul mimu min hubana. Diapalin dikit-dikit, harusnya min dzakadhu karena dia orang Bekasi, minjak kaju min dzakadhu gitu maksudnya. Emang kelemahannya begitu, ya kan? Wah ya tali tadar saya kemarin kata dia faija Jakarta, bukan Jakarta kata kita, Zakarta Jakarta mulu kata kita. Gue tahu lo orang Matraman, di Jakarta bae lo punya kelemahan Pak. Bahkan orang Arab sendiri punya kelemahan apa? Agak sulit ngomong kof itu go dia. Golan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min gabli katanya. Memang kelemahannya seperti itu, makanya perlu berlatih Pak. Itu ya, orang Mesir agak sulit ngomong jibal itu gibal, itu orang Mesir. Pak sakit apaan? Sakit perutnya disentri Pak, 2 sekali itu mah kagak bisa ditahan kalau disentri mah. Akhirnya dia datang, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kata Ustadz gini Pak Ustadz, alhamdulillah rumah saya udah kelar, saya mau syukuran, saya minta Pak Ustadz ntar habis isya mimpin doa di rumah saya. Kata Ustadznya, aduh katanya jangan saya dah nyari Ustadz lain. Aduh kagak ada lagi Ustadz Pak, pan cuman Pak Ustadz ya Ustadznya. Saya nyari kemana lagi? Ya katanya, atuh kalau saya lagi sakit ini undur aja, malah kagak bisa diundur Pak, tetangga udah diundang semuanya lah, saya malu nanti kalau nggak ada yang mimpin doa. Akhirnya si Ustadz datang maksain Pak, dari mulai pembacaan tahlil yasin lah sambil sila lah dari bawah mah terus saya merucut, nggak bisa ditahan. Orang dia itu darurat kan itu mah. Begitu selesai acara, besek udah dibagi, depan Ustadz juga bekakak ayam, bolu, besek, amplop udah. Tapi Ustadznya bingung lah, kalau pergi 2 piring mah ada di bawah. Man Ustadznya pinter, kata Ustadznya sambil duduk begini nih Pak, panggil Bang, sini Bang. Ada apa katanya Pak Ustadz? Ini gue mau nanya sama lu nih, ini karpet nih mau dijual nggak sama gua? Digunting aja setempat duduk gua segini nih, digunting. Gua mau beli. Kagak katanya Pak Ustadz, kalau emang Pak Ustadz perlu malah bawa aja semuanya. Kagak, gua mau beli sama lu itu kayak digunting setempat duduk gua. Kagak katanya Pak Ustadz, bawa aja. Kagak, panggil bini lu. Datang sama bininya dua-duanya. Nih mumpung ada lu berdua nih, gua mau nanya sama lu nih. Ini karpet digunting segini setempat duduk gua nih, gua mau beli sama lu berdua, boleh apa kagak? Kagak katanya Pak Ustadz, kalau emang Pak Ustadz perlu mah bawa aja karpetnya semuanya. Kalau lu berdua nggak mau jual sama gua berakin sekarang juga sambil pergi. Aduh kan 2 piring, laki bininya berantem. Lu sih bukannya dijual katanya, lah kalau kagak dijual mah kagak diberakin. Dia kagak tahu dari awal udah merucut aja. Tuh ngap itu pala Ustadz kagak. Makanya kagak usah ribet dah kalau kagak ada Ustadz mah. Cari Ustadz daya. Cari pada Pak masukin ke pesantren biar pada pinter bahasa Arab. Wah susah bahasa Arab, susah bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris Pak tulisannya bacaan lain, tulisannya uncle dibaca uncle, bener nggak? Tulisannya buffalo dibacanya babalo, kan begitu. Lah bahasa Arab kagak Bu, tulisannya roksun dibaca roksun, tulisannya sya'run dibaca sya'run. Lagian katanya buat apa saya belajar bahasa Arab? Satu saat kita berangkat ke tanah suci umroh atau haji, pulang mau beli oleh-oleh, bisa ngomong bahasa Arab, masuk ke toko Arab kan enak. Ya Muhammad, kam hadal malabis, berapa nih harga baju? Kata orang Arab 50 real. Kita mau tawar, kita mau bayar, bahasa Arab seperti apa ada di situ. Nah setelah paham Al-Quran apakah sudah cukup? Kata Imam Syafi'i belum, maka anda harus paham as-sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu apa yang datang dari baginda Nabi SAW, itu namanya sunnah. Tapi sunnah nggak satu macam. Sunnah ada 3 macam. Yang pertama disebut sunnah qauliyah atau bahasa kitanya hadis. Ya, sunnah qauliyah juga nggak satu macam, hadis nggak satu macam. Ada yang kedudukan hadisnya paling tinggi, namanya hadis mutawatir. Definisinya marawahu jam'un an jam'in la yahtamilu fihi al-qidh wal khata' lafdhan wa ma'nan aw ma'nan wa lafdhan. Ada lagi hadis ahad, ada lagi hadis masyhur, ada hadis mursal dan lain sebagainya.
Untuk apa hadis? Untuk mengambil hukum yang tidak ditulis dengan detail di Al-Quran. Contoh, Allah sebut sholat di Al-Quran 62 kali, tapi Allah tidak sebutkan dengan detail nama sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, waktu sholat sehari semalam 5 waktu, tidak dituliskan dengan detail. Adanya di mana? Di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Adanya di hadis. Nah, itu sunnah qauliyah. Singkatnya, yang kedua sunnah fi'aliyah. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi memelihara jenggotnya, Nabi mencabut bulu ketiaknya, memotong kukunya, memakai siwak dan lain sebagainya. Sunnah fi'aliyah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kerjakan, kita mempunyai pahala. Dan yang ketiganya sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah melarangnya, tapi kalau ada sahabat yang melakukan, Nabi tidak marah, Nabi ridho. Itu namanya sunnah takririyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, masuk gerbang kota Madinah 28 kilo sebelah utara kota Madinah, namanya Thaniyatul Wada. Disambut oleh sahabat Ansar dengan menabuh rebana. Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada. Begitu Nabi datang ke situ, ditabuh itu rebana. Nabi marah? Enggak. Nabi ngelarang? Enggak. Nyuruh? Enggak. Zaman sekarang ada kan ustadz yang bilang, nggak boleh pakai begitu-begituan, haram itu, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada riwayatnya, Pak. Ya. Atau di dalam Mu'jamnya Imam Baihaqi, Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub punya tetangga perempuan. Ini perempuan tiap pagi mukul begituan tuh, mukul rebana dan memuji-muji Nabi SAW. Sehingga satu pagi Rasulullah SAW dengar, lalu Rasulullah SAW datang kepada perempuan itu, kata Rasulullah SAW, wahai kalian, apa yang kalian lakukan kepadaku? Kata nih perempuan, ya Rasulullah, kami perempuan dari suku Najjar. Suku Najjar itu suku yang ada di pinggiran kota Madinah, Pak. Kami berkumpul setiap pagi memuji-muji engkau tidak lain dan tidak bukan karena bentuk kecintaan kami kepadamu, dan senangnya hati kami karena kami punya tetangga sebaik-baiknya manusia, raja dari semua nabi dan rasul, yaitu engkau ya Rasulullah. Jemaah kita gratisin kalau udah ada. Karang belum ya, doain makanya. Karang mah di sini kayak dulu pesantren ya, masukin ke pesantren biar pada paham, karena masuk di pesantren itu bagian dari jihad ya. Adik-adik santri ini jihad bukan harus perang saja. Kalau kita baca Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am, di Fathul Mu'in kan, itsbatu wujudillah ay iqamat hujjatin diniyatin naqliyatan aw aqliyah bi itsbati wujudis shanih. Begitu sarahnya dalam i'anah. Wa iqamati syariatillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'i dararin ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim.